Halo Bos Geng. Ya, sekarang kita lagi ada di PEVS 2025, tepatnya lagi ada di sampingnya booth Wuling kan. Betul sekali, karena kali ini Wuling meluncurkan satu buah mobil baru, Pak. Ya, mereka baru aja ngeluncurin mobil listrik niaga pertama mereka. Betul sekali, dia jadi mengeluarkan EV van, Pak. Ya, itu dia. Ini adalah Wuling EV Van. Nah, kalau misalnya di Tiongkok itu namanya Wuling Yangguang. Cuman mungkin kurang familiar ya kalau misalnya namanya pakai nama Tiongkok, akhirnya di Indonesia dipakai. Dibikin lebih simpel, Pak. Dibikin Jadi dikasih lebih nama simpel. EV van aja. Kayak Lebih gimana gampang bentuk diingat. mobilnya, langsung aja kita bahas. Gua Hadi. Gua Rovan. Welcome back to Mobil 123. Sekarang kita lihat dulu tampilan eksteriornya ya. Betul sekali. Kita mulai dari fascia depannya dulu. Betul. Yang sebenarnya bentuknya itu masih mirip-miripnya sama Wuling Convero ya, Pak. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat emang tampang depannya tuh Wuling banget. Wuling Kalau misalnya kita lihat REV, Ya. Cloud itu tuh adalah tampang-tampangnya. Ya, desainnya lah, Pan. Desainnya Desain ada depannya mirip. satu kesinambungan, Betul. ada benang merahnya. Cuman bedanya memang, Pan, karena ini mobil EV, jadi depannya semua ketutup. Bener. Nggak ada grill, nggak ada apa, nggak Betul. bolong. Itu juga salah satu untuk meningkatkan koefisien drag juga, Pak. Ya, bahkan ini buat grill pendinginannya aja tuh kecil banget. Kecil kan? banget, betul. Kecil banget tuh di bagian bawah, Iya. cuma itu aja sama. Ini sebenarnya semacam ada air duct, Pan. Ini bolong juga Ah. di bagian kiri kanannya. Tapi itu mungkin hanya hiasan kali ya. Hiasan sih. Bilang. Mungkin kalau misalnya kalian nanti mau nambah-nambahin lampu, kira-kira ya, fog lamp bisa. Bisa. Mungkin bisa betul. ditaruh situ tuh. Nah, kalau misalnya ngomongin lampunya, Hmm. ya itu sebenarnya secara desain tajam-tajam lah, modern. Betul. Modern banget. Ya. Ya ini, ya itu tadi yang lu bilang emang ada mirip-miripnya antara Wuling ini dengan Wuling yang Betul. lainnya gitu. Dan si lampu utamanya dia juga udah proyektor LED. Betul, LED. Walaupun memang lampu stand dan lampu Ya. sedianya masih menggunakan bohlam, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan penerangan itu Betul. ada di lampu utama. Yang penting lampu utamanya nggak bohlam ayam lah ya. Betul, nggak bohlam ayam. Meskipun dia mobil niaga tapi penerangannya tetap oke. Ya. Terus kalau misalnya kalian bisa lihat, mobilnya tuh kelihatan tinggi banget. Ya, betul. Dia tuh memang tingginya tuh 1800 mm atau 1,8 meter. Jadi bisa kebayang kalau misalnya dipakai buat penumpang atau buat barang tuh akomodasinya Muat banget. harusnya. Dan juga oke. kalau panjang overall ya, mobil ini tuh panjangnya 5 meter 10 mili, Pak. Iya. Jadi atau 5.010 mm. Betul. Jadi si EV van ini dia ditawarkan dalam dua varian. Hat. Betul. Ada yang van, Ada yang blind. blind van. Nah, benar. betul. Jadi ada yang buat untuk mengangkut penumpang, ada juga Iya. yang blind van kalau misalnya kalian untuk ekspedisi mengangkut barang. Bisa biasanya jadi. gitu. Bisa jadi. Sayangnya, Nah, sini kita belum bisa lihat dalamnya nih. betul sekali, belum dibuka. Ya, jadi kita lihat sampingnya dulu. Ya. Nah, Bos Geng, yang di sebelah kita ini adalah yang fan-nya. Jadi Ya. kalian bisa lihat sendiri ya, di situ kacanya ada. Ya kan, Betul. tuh ini kayak kacanya sliding ya, Pan ya? Kacanya sliding yang baris kedua dan yang baris ketiga mungkin kacanya model itulah kayak angkot-angkot. Betul sekali. Terus dia pintunya, kita pikir 4 ya, ternyata 3 di bagian tengah dan Iya. bagian belakang itu nanti yang akan kita lihat itu modelnya barn door, Pan. Bandor. Gue Jadi sempat mikir, ini penumpangnya lewat mana Iya. ya? Karena nggak ada pintunya. Nah, tapi yang gue lucu sebenarnya biasanya itu dari kiri, Pan. Ini kenapa Benar. dari kanan gitu? Iya juga ya. Oh, apa mungkin ini masih prototipe kan mau di sini setir kiri ya, Pan ya? Mungkin. Nah, jadi makanya dia keluar di sebelah kanan. Iya sih. Kan kalau misalnya kita logisnya aja, Ya. penumpang kan di pinggir jalan kan, Ya. turunnya emang harusnya dia tuh Di kalau kanan misalnya di naiknya. Indonesia harusnya di kiri. Ya, harusnya di kiri karena mungkin ini mobilnya masih prototipe juga, Betul. jadi dia belum dipindah pintunya. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin lebih lanjut soal velg dan ban, dia itu pakai velg kaleng 15 inci. Betul sekali. Dan profil bannya juga sebenarnya nggak Ya. istimewa juga sih. Ya, 195/50 R15. selayaknya mobil ini aja, Pan. Mobil niaga. Mobil niaga. Betul. Yang gue suka sih sebenarnya kaca belakang ini cukup lega ya, Pan, sebenarnya. Ya. Lega. Dan kalau misalnya kalian lihat dari samping, ini tuh baru ketahuan mobilnya tuh panjang banget. Panjang banget. Karena emang kalau secara lebar dia tuh cuma 1,8 meter Ya, aja. betul. Jadi nggak yang gede-gede banget. Cuman begitu dilihat tuh ternyata panjang dia. Ya sebenarnya kalau secara overall mobil ini besar itu karena bodi ya, Pan. Yang tadi Ya. kita bilang kan secara overall itu kan dia itu 5 meter 10 mili ya, Pan. Ya, wheelbase-nya 3 meter 50 mm dan itu panjang untuk ukuran panjangnya dia yang 5 meter. Kalau misalnya kalian lihat aja, ban depannya itu udah mepet bumper. Sebenarnya ban belakangnya juga nggak banyak space-nya. Jadi emang wheelbase-nya tuh panjang untuk mengakomodasi penumpang yang lebih banyak gitu. Nah sekarang kita udah di bagian belakangnya nih, teman-teman yang bisa kalian lihat sendiri ya. Tadi kita udah sebutin pintu belakangnya itu dia menggunakan tipe barn door. Atau Benar. dibuka itu kayak begini nih. Ya, kayak misalnya pintu gudang lah ya. Ya, pintu gudang betul. Nah yang bisa kalian lihat sendiri juga, gitu emblem-emblemnya masih emblem dari Masih bahasa Tiongkok. Masih bahasa Tiongkok sebenarnya. Jadi belum
murni bikinan sini. Ini masih Ya. ini mobil yang dikirim dari Cina ke sini untuk sebagai Benar. percontohan nanti mobil akan bentuknya seperti Karena ini emang baru launching aja tuh ya. Ya, Jadi ini betul. kemungkinan masih belum versi produksi, mungkin masih beda nih. ya. ntar Nanti mungkin bentuknya. final versionnya mungkin ada perubahan kali dari sini. Mungkin. Terus juga ya sebenarnya kalau di belakang sih kotak aja gitu ya. Iya. Tapi yang gue suka desain lampunya sih. Ya, lampu Desain simple. lampunya tuh setidaknya menarik lah. Dia ada kotak-kotak heksagon kayak kombinasi gitu. Ya. Dan emang panjang jadi kelihatannya proporsional aja Betul. sama bodinya dia. Ini yang gue notice satu hal. Ya. Sebenarnya gue tuh suka sama mobil-mobil yang bagian belakangnya tuh, apalagi fan ya. Itu yang pintunya tuh ngebukanya barn door. Barn door. Cuman yang jadi gue notice adalah ini engselnya di luar nih, Pak. Iya. Yang sebenarnya tuh ganggu nggak sih ngeliatnya? Kalau Iya. misalnya karatan, karena dia kan kalau misalnya engsel itu kan pasti gerak-gerak ya. Benar. Yang otomatis tuh kadang biar tetap licin atau nggak seret itu kita harus kasih gemuk atau apalah di situ. Nah, Iya. kalau sedangkan kalau misalnya kita oles sendiri pasti kelihatan di luar ya. Cuman unik juga sih desainnya Hat ya. Ya, desainnya unik. Mungkin ini bisa dibukanya nggak ngerti sih ya. Karena Iya. kita masih belum bisa buka nih. Unitnya mungkin bukanya beda kali ya. Ya. Mekanismenya nggak cuma begini doang, mungkin bisa didorong. Ya bisa mungkin. ditarik atau ditarik, apa, kita nggak ya. tahu juga ya. Kurang ngerti, cuman untuk mobilnya agak tetap ada. Ada. Sensor parkir. Sensor parkir ada, jadi tenang. Kalian kalau misalnya mau mundur karena mobil ini besar dan Iya. panjang, jadi kalian nggak perlu worry saat parkir gitu. Betul. Terus yang lucu, dia masih pakai kunci manual nih bos. Masih kunci manual. Walaupun mobil ini mobil listrik, tapi dia kuncinya masih bisa buka pakai kunci manual. Yes. Nah, handle pintu ya, standar lah ya. Standar, handle pintu standar, tinggal tarik. Dan ini kayaknya kalau lihat dari konfigurasinya, dia bukanya dari kanan dulu, baru yang kiri bisa dibuka. Ya. Gitu. Oke, kalau begitu. Sekarang Kita bahas motor listrik ya? motor listrik dan tenaganya lah. Ya. Oke bos geng, Wuling EV Van ini dia dibekali sama satu motor listrik bertenaga 75 kW. Betul sekali. Kalau kita konversi Ya. ke horsepower itu mungkin sekitar 100 horsepower. Ya, dan torsinya juga 200 Ya, Nm 200. lah ya. Nah, sedangkan jarak tempuhnya sendiri klaimnya bisa menempuh jarak 400 km Betul, per sekali karena ngecas. dia itu baterainya pakai kapasitas 56,2 kWh. Yang sebenarnya tuh cukup besar sih. Cukup Pak. besar, Cuman, bahkan si yang guangnya aja tuh kalau misalnya kita baca-baca brosurnya, dia tuh baterainya lebih kecil sebenarnya daripada ini. oh, berarti yang di Indonesia lebih gede. Lebih gede, mungkin karena ngelihat pasarnya kali ya. Ya, nggak pasar. Mungkin kalau misalnya kilometernya 300 tuh mungkin orang kesannya tuh kayak, oh dikit banget. Padahal mah cukup-cukup aja sebenarnya. Betul. Terus juga menurut gua kenapa sebenarnya dengan kapasitas baterai sebesar itu ya, harusnya tuh jarak tempuh lebih panjang. Tapi karena berhubung mobil ini adalah mobil niaga yang besar, mungkin jadi berkurang lah jarak Ya, tempuhnya. karena kan bisa diisi banyak Ya. manusia, banyak barang. Betul. Jadi bebannya gede, mungkin jadi range-nya nggak sesuai sama si klaimnya juga mungkin betul. kalau misalnya nanti di dunia nyata. Terus juga mobil ini juga sudah dibekali fast charging juga Pak. Ya. Dari 20 sampai 80% itu butuh waktu sekitar 30 menitan aja Pak. Iya, jadi sebenarnya menarik banget ya kalau Ah. misalnya buat bisnis gitu ya. Kalau misalnya kalian punya perusahaan logistik atau travel mungkin ya. Jadi ya tinggal colok, sembari nunggu penumpang penuh berangkat. Betul. Jadi cepet-cepet aja ngisinya gitu kan. Nih keunggulannya mobil ini akan menjadi salah satu mobil EV van yang akan dilirik sama pengusaha travel. Kenapa gue bilang Ya. seperti itu? Satu, jaraknya 400 km. Hmm. Ini ya, travel Bandung tuh pasti bakalan naksir sih. Ketakar sih, Jadi Jakarta ketakar. Bandung tuh jadi cuma sekali ngecas aja cukup gitu. Cukup. Kedua, kalian nggak perlu ganti oli. Ya Iya, nggak? nggak perlu Nggak ganti perlu oli. beli bensin, perawatannya bensin. lebih ringan lah. Paling cuma ngecek-ngecek bagian coolant, terus Ya, paling oli gardan lah. filter, Oli iya. gardan kalau ini karena mobil ini masih gerak belakang, ada gardannya di belakangnya, jadi kayak tetap harus ganti oli gardan. Jadi emang kalau misalnya secara operasional biaya itu lebih murah Pak. lebih murah, Ngecas lebih murah, nggak perlu beli bensin, nggak perlu Ya. beli, ya nggak perlu servis ya kan. perlu servis. Jadi ya oke banget. Dan di Indonesia sendiri tuh kalau mobil niaga listrik yang paling gede untuk saat ini, Ya, baru ini ini sih sih, karena baru ini. sisanya truk. Si saya truk terus cuman ada pun tapi ya nggak ya kurang proper lah menurut Iya, gua. mereka kecil-kecil kayak Kecil-kecil Velour range-nya. i, terus kayak si Mitsubishi L, Iya. itu kan dia mereka mini-mini Jaraknya kan. kecil. Si Mitsubishi K-Car malah. Iya, Nah ini yang bisa dibilang secara ukuran untuk mobil niaga paling proper. betul sekali. Terus jadi kalau misalnya dari segi harga karena dia belum launching juga, jadi kita belum bisa kasih info tentang harga mobil ini Iya. di kisaran berapa. Tapi menurut lu berapa nih harga yang cocok? Semoga di bawah 500. Semoga. Semoga sih, karena mobil niaga ya. Iya. Jadi harapannya sih di bawah 300 kalau bisa, Ya, atau di kalau range-range 300. 300-an mungkin. Betul. Tapi kalau misalnya bandinginnya, sekarang kan mobil niaga yang dipakai untuk travel Pak, itu kan rata-rata high S. Iya. Yang notabene itu harganya mahal. Harganya mahal. Sebenarnya mobil ini di bawah 500 pun itu udah jadi Iya saving sih. banget buat para perusahaan ini niaga, mobil niaga gitu, Ya, transportasi Pak. otobas. Jadi emang ya jadi pilihan yang menarik sih. Jadi wajar Wuling tuh berani masukin si EV van ini. Betul. Karena emang udah ada pertimbangan itu kan, range-nya oke, bisa ngangkut banyak dan semoga harganya bisa menarik juga. Menarik juga. Oke lah kalau begitu demikian Bos Geng video kita kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa juga kalian kunjungi website kita di www.mobil123.com. Ya, dan jangan lupa juga di media sosial kita ya, Ya, di betul. Mobil 123.
Oke, kalau gitu, wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.